suwelas, kasih sejati. Nah, kenapa kita harus menjalankan kasih sejati ini? Karena tujuan hidup manusia itu hanya ada dua. Ada dua. Pertama, sopo weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami dirinya pribadi ibarat dia memahami Tuhannya, melihat Tuhannya. Dan yang kedua, sopo weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Siapa yang memahami arah tujuan hidupnya, maka ia akan memiliki benteng yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Nah, Yerusalem lama ini kan sebelum ada agama, diciptakan waktu Nabi Daud. Belum ada agama saat itu. Dilanjutkan Soleman dan sebagainya. Dengan demikian, dogmatika yang ada berikutnya adalah untuk memelihara solas sing urip itu tadi, untuk mencapai dua tujuan hidup itu tadi, dengan mengendalikan sedulur papat lima pancernya, dengan menjalankan hasta beratanya, dengan menjalankan solas sing urip yang diingatkan melalui 11 tembang tadi, suwelas. Maka kesimpulannya dogmatika ini walaupun dipelesetkan ke sana kemari, Mbah Agung tetap menegaskan bukan dogmatikanya yang keliru, tetapi oknum-oknumnya, orang-orangnya yang belum mencapai kesejatian, ya, yang belum mencapai kesejatian. Jadi kalau Mbah Agung tidak mau mendiskreditkan atau menilai suatu agama atau ajaran apapun, karena semua diarahkan untuk mengingat kembali kepada kasih sejati dalam hidup. Makanya kalau Mbah Agung simpulkan itu ada dua hal tadi, loro podo karo suwelas, suwelas podo karo loro. Loro itu tadi weruh sarira lan weruh ing panuju. Suwelas ini ajarannya pada untayan tembang itu tadi, dari mijil sampai pucung. Suwelas, kalau kita tidak bisa menembangkannya agar ingat pada suwelas, pada kasih sejati, semua agama akhirnya kita bisa lihat ingin memunculkan setiap orang itu menjadi sejati dan mengamalkan kasih sejati dalam kehidupannya. Coba sekarang kalau kita disuruh menilai salah satu dogmatika, salah satu agama paling benar nggak ketemu. Nggak akan ketemu. Akhirnya kita tidak akan pernah bisa melihat keluhuran budi manusia sejati. Bukan di agamanya dong, tetapi pemahaman hidup, pencapaian proses spirit power dalam kehidupannya itu. Kan gitu. Jadi dengan paham agama misalnya gitu, nggak akan bisa mencapai high spirit. If you follow him, you are glory. Serius. If you follow body, you crazy. Yes. Iya, gitu. Sekarang kan acaranya enak. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jembering sairan ingsun. Universe become one in my soul. Become one in my soul. Yeah, become one. In the big universe, small universe, become one in my soul. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jembering sairan. Agree. Nah ini banyak sekali yang tidak paham jagat gede itu apa, jagat cilik itu apa. Artinya sangat dipersempit. Jagat gede itu meliputi semesta raya yang tiada batas. Nah, jagat cilik itu meliputi bumi dan diri kita dan makhluk segala yang ada. Nah sekarang ini kan banyak yang tidak mencapai ke sana. Waktu Mbah Agung membuat seminar banyak dalang di Solo saat itu, nggak ada yang bisa menguraikan bagaimana suwelas sing urip itu tadi. Loro padha karo suwelas, suwelas padha karo loro. Nopo lan pono. Nopo, bertanyalah. Bertanya pada siapa? Ya pada yang pono. Ya, nopo itu bertanya, pono itu weruh. Ya bertanya pada yang weruh. Kalau bertanya pada yang tidak weruh ya kesasar. Nah gitu. Betul. Nah ini penting sekali, makanya
dalam nguri-nguri pencapaian spirit itu ada Ponokawan, tetapi orang-orang menyebutnya Punokawan. Yang benar Ponokawan, atau memang dipilih Punokawan mengakhiri yang 4. Tahu nggak sedulur 4? Sedulur papat 5 pancar itu tidak seperti yang diuraikan selama ini secara harafiah dan verbal. Gimana itu, Mbah? Ini penting sekali, soalnya kadang versinya kok terkesan berbeda-beda begitu setiap orang gitu. Gimana itu, Mbak? Karena pencapaian, saudaraku yang terkasih, pencapaian seseorang ini terbatas, tidak mau mengkaji kesejatian wasilah jati ajaran leluhur kita. Sedulur papat 5 pancar itu, sedulur papat itu sebetulnya kesejatiannya jangan dilihat verbalnya aja, yang kakang kawah adi hari-hari di luar sungsum putih dan putih itu tadi. Ini kan verbalnya. Kesejatiannya sedulur papat itu kan lali luput iri lan murka. Lali luput iri lan murka. Iki sedulur papatnya menungso. Penyakitnya manusia itu adalah lupa, salah, iri dan murka. Ini sedulur papat kita. Maka ada sedulur pancer. Sedulur pancer itu yang benar, yang baik, yang bijak, yang penuh kasih itu tadi. Nah, jadi selama ini kita enggak. Yang pancer tadi apa aja, Mbah? Baik, benar, bijak, ya kan, penuh pola sase. Yang benar 5 berarti. Iya, sedulur papat 5 pancer. Yang papat yang jelek, yang pancer yang 1. Pancer kan bener. Waduh. Lurus, bijak, kayak gitu. Jadi ini yang terabaikan. Ya, pancer, ya, bener, lurus, penuh kasih sejati dalam hidup. Sedulur papatnya yang jelek itu tadi, penyakitnya manusia itu sedulur papat itu tadi, lupa, salah, iri, murka. Betul. Ya, harus dikalahkan dengan yang pancer. Makanya ada Punokawan, orang-orang menyebutnya, tapi kalau menurut Mbah Kung, Ponokawan. Weruh kang papat. Kalau kita weruh kang papat itu Allah, maka harus dipegang yang pancer. Makanya sebetulnya sebutan Punokawan itu kurang pas menurut Mbah Kung. Kita harus paham dengan 4 sedulur papat kita yang buruk dalam hidup kita, dalam diri pribadi kita, diganti dengan yang pancer. Nah, kalau Punokawan ini akan mengacu, mungkin hentikan keburukanmu, bisa juga. Puno itu kan habis, Punokawan papat, habisilah yang 4 itu tadi. Jadi pupuslah yang jelek-jelek itu tadi, ganti yang pancer itu tadi. Tapi akan yang lebih pas kalau menurut Mbah Kung adalah Ponokawan, weruh kang papat. Orang itu kalau tahu salah pasti tidak akan melanjutkan kesalahannya. Nah, kalau nekat ya jadi itu tadi, jadi buruk. Inilah yang membuat gonjang ganjing segalanya. Dari zaman edan menjadi zaman masker sekarang. Ya, cangkem hidung udah ditutup masih kurang ajar, ya enggak. Nah, sekarang ini kan zaman masker, ya kan, topeng-topeng ketayangan, ya. Kemunafikan merajalela. Yang benar ditindas, yang baik ditikam, yang benar dihancurkan supaya ikut jahat semua. Bertopeng. Beli sembako dipajaki, beli mobil nggak dipajaki gitu ya. Inilah, jadi jenengan ngomong dogmatika tadi, agama tadi itu aja dipakai untuk topeng, ya kan? Ongkos haji, korupsi, zaman menteri siapa dulu itu, apapun dikorupsi. Bahkan kemarin tuh menteri sosial juga korupsi uang, uang bantuan sosial, uang corona dan sebagainya. Jadi gini Mbah, tadi sempat bicara tentang Ponokawan, atau orang umum menyebutnya sebagai Punokawan, ya kan? Orang umum melihat itu adalah Semar, kemudian Gareng, Petruk, Bagong, begitu Mbah. Nah, saya melihat nih beberapa praktisi spiritual ini keterangannya berbeda-beda. Saya ingin mendengar langsung dari Mbah Kung, kira-kira apakah yang saya sebutkan tadi, ada sosok Semar, Petruk, Bagong, Gareng, itu hanya sebuah
pelajaran nilai-nilai kehidupan dari leluhur-leluhur kita, gambaran watak manusia, ataukah memang bisa wujud manusia? Karena saya kok melihat beberapa tayangan begitu, ada yang Semar turun dari langit masuk ke raga manusia memberikan pesan. Nah itu bagaimana Mbah? Biar nggak simpang siur Mbah. Nah, menyambung dengan Ponokawan itu tadi yang dijawantahkan dengan perwujudan wayang. Wayang itu kan wadah kayang-ayang. Wadah kayang-ayang ini berhubungan dengan kaitannya sukma manusia, roh manusia. Ya sekarang kita dalam sastra Jawa itu kan selalu menggunakan anduporo, kiasan, ungkapan, bukan makna verbal. Semar itu sebetulnya jangan dipelesetkan terus semeleh neng kamar, ya kan? Ya kan? Mesem neng kamar. Nah, kita kembalikan, kalau kita guyonan mesem neng kamar, tunjukkan semeleh kanthi marem. Semeleh kanthi marem. Ilmu ikhlas, nah. Ilmu tulus. Itu Semar. Semeleh kanthi marem. Ilmunya ilmu ikhlas, tulus, lapang jiwa. Siapa yang lapang jiwa, dialah memiliki kekuatan hidup. Maka untuk mencapai tulus ikhlas, semeleh kanthi marem itu tadi, Semar punya anak Gareng. Orang Dalang Edan bilang Gareng itu sigar mereng, ya kan, jelek banget. Guyon saja, ya kan, boleh guyon, tapi tolong dijelaskan, Gareng itu bukan hanya sigar mereng, anggadai reng-rengan atau master plan, Punya rencana hidup. iya, rencana hidup, master plan. Tembangnya kan Mas Kumambang, Mas Kumambang, cita-cita mulia tadi itu. Jadi Gareng itu anggadai reng-rengan, master plan, rencana hidup yang matang, menjalankan manajemen kehidupan, mungkin ilmu manajemennya dengan SWOT matrix segala itu ya, ada master plan yang akurat dan valid untuk meraih ke sana. Nah, Gareng ini memiliki adik Petro, diplesetkan lagi nih, Pepet Turu. Ampun dah. ini Pak Juru Mangkuni juga tahu Pepet Turu, dia aja hobi juga. Jadi padahal sebetulnya jangan ke sana, bolehlah diplesetkan dikit, karena itu real of life, real of life. Kita tidak akan lahir kalau nggak ada Turu kan. Petro itu ya Pepet rukun, ilmu persatuan. Kalau dekat kita harus rukun, ilmu persatuan. Guyu memang benar begitu. Ya kan. Jadi ilmu persatuan Petro itu, yen pepet harus rukun, jangan berantem, jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan rebutan balung, ya kan. Petro, makanya kalau pepet harus rukun. Petro punya adik Bagong, diplesetkan lagi, Obai Bokong. Ya, gimana coba? Nah, boleh diplesetkan, boleh, tapi dijelaskan. Bagong kui sobo jagong, sobo jagong. Kita harus silaturahmi kayak begini, selalu sharing, tukar pikiran, saling berargumentasi yang baik, mengutarakan pemikiran-pemikiran yang sehat, pemikiran-pikiran yang positif. Mbah Kung selalu menekankan open mind, open heart, open feeling. Iya. How to that? Bagaimana kita mencapainya? Ya kita harus menerapkan long breathing, pernapasan panjang yang kembang-kembis perut kita agar suplai oksigen penuh sampai ke neuron, sampai ke